Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini akan dijelaskan materi mengenai array dan matriks. Langsung saja kita masuk ke materi intinya. Array. Array atau disebut juga lari adalah bentuk dasar penyimpanan data pada MATLAB. Array dapat berupa array kosong, otomatis dimensinya 0 kali 0, hingga array dengan dimensi n dimensi. Dengan array dapat dibuat vektor dan matriks menggunakan subscript, arrays, dan penggunaan khusus untuk iterasi. Jadi, salah satu kegunaan array bisa digunakan untuk perulangan atau iterasi. Pembentukan array pada MATLAB ada 4 cara. Yang pertama, dimulai dengan kurung siku buka. Selanjutnya, masukkan nilainya, pisah dengan koma atau spasi, dan diakhiri dengan kurung tutup siku. Lebih lanjut, contohnya, perintah A sama dengan kurung siku buka, inputnya 2, pemisahnya koma, 3, titik koma, 4, koma, 5, dan kurung siku tutup. Koma ini biasanya untuk berpindah kolom, sedangkan titik koma untuk berpindah baris. Perintah A ini merupakan perintah untuk membuat array dengan 2 dimensi. Jika penasaran, coba dibuka MATLAB-nya, ketikkan di komen window A sama dengan 2345 sesuai dengan contoh ini. Perintah-perintah untuk membuat array sederhana pada MATLAB dapat dilihat pada tabel berikut ini. Di sini ada tabel pembentukan array dan keterangannya. Silakan dibaca sendiri. Kalau misalnya seperti ini, berarti untuk membentuk vektor baris X dengan elemen yang disebutkan. Apabila ada X sama dengan awal akhir, maka digunakan untuk membentuk vektor baris X dimulai dengan nilai awal, dinaikkan 1, berakhir sampai atau sebelum nilai akhir. Apabila di tengah disisipkan perubahan, maka perubahan yang terjadi tersebut membentuk vektor baris X dengan nilai awal dinaikkan sebesar perubahan yang ditentukan di tengah ini. Ada fungsi line space, ini menghasilkan endpoint jarak antara titik X2 min X1 per N min 1. Sedangkan untuk log space itu digunakan untuk menghasilkan endpoint antara 10 pangkat A dan 10 pangkat B. Itu membuat array. Selanjutnya ada pengalamatan elemen array dan manipulasi dari array. Ketika sebuah array didefinisikan, MATLAB menyediakan cara yang powerful untuk menyisipkan, mengekstrak, dan mengatur kembali bagian-bagiannya dengan mengidentifikasikan indeks bagian tersebut. Pengetahuan mengenai hal tersebut merupakan kunci untuk memanfaatkan MATLAB secara efisien. Untuk pengalamatan elemen array dapat dilihat pada tabel 5.2. Contoh, A, R, C berarti matriksnya A di baris R, kolomnya C. Depan baris, belakang kolom. R, row, baris, C, kolom. Apabila C-nya diganti titik 2, ini bermakna matriks A baris ke R dengan semua kolomnya masuk. Begitu juga sebaliknya, apabila R-nya yang diganti titik 2, maka bermakna matriks A semua baris masuk pada kolom C. Sedangkan apabila cuma ada A dan titik 2, maka ini menunjukkan semua elemen A sebagai vektor kolom diambil kolom per kolom. Matematika array. Operasi matematis antara skalar dan array meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang beroperasi pada semua elemen array. Jadi operasi matematis
Biasanya. Di sisi lain, operasi matematis antara array dengan array tidak sesederhana itu. Akan tetapi, untuk array yang berukuran sama, operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dengan MATLAB berlaku elemen per elemen. Perlu diingat, array itu bentuknya semacam matriks, sehingga ada juga operasi sesuai dengan definisi perkalian matriks. Ingat, perkalian matriks itu istimewa, bukan dikalikan per elemen, tetapi dikalikan sesuai dengan kaidah yang sudah kita pelajari di mata kuliah aljabar linier. Untuk operasi array sendiri dapat dilihat pada tabel 5.3. Dalam operasi ini yang harus diperhatikan adalah ukuran dimensi dari operasi elemen per elemen haruslah sama. Menghilangkan titik sebelum tanda kali, bagi, dan pangkat adalah sebuah kesalahan serius karena pernyataan kemudian akan menyebutkan sebuah operasi matriks skalar, bukan operasi elemen per elemen. Berikut diberikan tabel 5.3 yang menyatakan operasi array. Operasi matematis penjumlahan skalar berarti kalau A ditambahkan suatu skalar, hasilnya didapatkan setiap elemen A ditambahkan dengan C. Begitu juga dengan perkalian skalar, berarti didapatkan setiap elemen A dikalikan dengan C. Untuk penjumlahan array sama seperti penjumlahan matriks pada umumnya. Perkalian array ada titiknya, itu berarti tiap elemen dikalikan, bukan kaidah perkalian matriks. Tapi tiap elemennya dikalikan satu persatu. Pembagian kanan sama juga ada titiknya, berarti pembagian kanan di setiap elemen. Dan pembagian kiri ada titiknya, itu berarti pembagian kiri sesuai dengan kaidah per elemennya, bukan kaidah matriks yang sebenarnya. Pemangkatan juga sama. Fungsi-fungsi yang digunakan untuk mengetahui ukuran array. Apabila kita ingin mengetahui suatu ukuran array, dapat menggunakan fungsi-fungsi pada tabel 5.5. Bus menampilkan variabel yang ada di dalam workspace dan ukurannya. Size A menghasilkan dua vektor elemen S dengan elemen pertama adalah banyaknya baris di A dan elemen kedua adalah banyaknya kolom di A. R, C merupakan size A, banyaknya skalar R. Skalar R menyatakan banyaknya baris dan skalar C menyatakan banyaknya kolom. R size A,1 menghasilkan banyaknya baris array A dalam variabel R. Sedangkan size A,2 berarti menghasilkan banyaknya kolom array A dalam variabel C. Untuk sintaks length itu digunakan sebagai penghasil maksimal size A pada variabel N. Selanjutnya, tadi sudah disinggung beberapa kali mengenai matriks. Sebuah matriks adalah sebuah array dua dimensi dengan elemen dapat berupa real maupun kompleks. Awalnya, MATLAB digunakan untuk menyederhanakan perhitungan matriks dan aljabar linier yang muncul pada berbagai aplikasi. Permasalahan yang paling umum pada aljabar linier adalah mencari solusi persamaan linier yang dapat diselesaikan dengan menggunakan persamaan matriks. Berikut fungsi dalam matriks. Silakan dibaca sendiri ya, fungsi sintaksnya seperti apa, kegunaannya buat apa, sehingga nanti kalau misalkan ada soal yang berkaitan dengan fungsi, kalian bisa menjawab keterangan atau kegunaan dari fungsi tersebut. Demikian materi yang dapat diberikan. Selanjutnya ada latihan-latihan. Sampai di sini, apakah ada yang mau ditanyakan? Jika ada yang mau ditanyakan, jangan sungkan, tanyakan saja di grup WA yang sudah disediakan. Selanjutnya, mari kita memasuki latihan-latihan. Yang pertama ada latihan 1, silahkan dicoba di MATLAB masing-masing, baik itu software offline maupun online, disilakan saja. Nanti ceritakan pada latihan 1 ini, output apa yang muncul. Silahkan nanti di komentar diketikkan output apa yang muncul pada latihan 1, latihan 2, dan latihan 3. Perlu diingat bahwa latihan 3 tidak cuma ini ya, sintaksnya panjang banget sehingga ada part 1 dan part 2. Silakan dicoba jadi satu. Kemudian
disampaikan di kolom komentar output apa yang muncul pada latihan satu, latihan 2, dan latihan 3. Saya tunggu komentarnya di kolom komentar mengenai output yang muncul pada latihan satu sampai latihan 3. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata, baik yang disengaja maupun tidak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.